PMO adalah unit yang membantu pimpinan proyek untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap situasi yang ada di proyek atau inisiatif. Dan dalam hal ini, inisiatif-inisiatif yang ada di Indonesia, baik dalam bentuk proyek strategis nasional maupun inisiatif lainnya, sangat membutuhkan pengendalian yang optimal. Karena tantangan di proyek sangat banyak sekali, dan kemudian integrasi komponen-komponen di proyek juga sangat diperlukan. Disitulah PMO memainkan peran yang sangat penting untuk bisa menampilkan informasi terkait kondisi di proyek sekarang, kemudian estimasi ke depan kurang lebih seperti apa, dan PMO juga berfungsi untuk bisa mengintegrasikan semua komponen-komponen yang ada di proyek sehingga bisa saling bersinkronisasi dengan baik ya. Tentunya PMO punya banyak tipe, ada Project Management Office, ada Program Management Office, dan ada Portfolio Management Office ya. Tetapi apapun bentuknya dan di tatanan apapun dia berada, baik strategik maupun taktikal, PMO saat ini sudah menjadi unit yang benar-benar memberikan nilai tambah yang tinggi kepada proyek. Sehingga project manager bisa dengan cepat mengetahui kondisi proyek dan juga bisa dengan cepat mengambil keputusan terkait dengan perkembangan dan situasi-situasi kritikal yang ada di proyek atau inisiatif yang ada. Tantangan PMO adalah bagaimana unit PMO ini bisa memberikan nilai tambah kepada proyek atau inisiatif yang dilakukan. Jadi banyak stigma bahwa PMO hanya bersifat administratif dan stigma-stigma lainnya yang mungkin akan memberikan hal negatif ya kepada PMO ya. Namun yang jelas PMO harus fokus pada bagaimana memberikan nilai tambah. PMO harus berfungsi sebagai unit yang mempermudah untuk pengendalian proyek, unit yang mempertajam eksekusi, membantu integrasi, dan yang terpenting PMO bisa diterima oleh semua stakeholders ya. Sehingga PMO bisa memberikan manfaat baik kepada stakeholders yang ada di level project sponsor yang ada di atas maupun di level project executor ya. Itu kira-kira tantangan terbesar dalam mengimplementasikan PMO yang ada di inisiatif-inisiatif khususnya di proyek-proyek strategis nasional. Tips dan trik bagaimana PMO dalam melaksanakan tugasnya membantu inisiatif-inisiatif di Indonesia, proyek-proyek strategis. Yang terpenting adalah bagaimana PMO yang pertama bisa diterima dengan baik oleh para stakeholders ya. PMO harus bisa memberikan nilai tambah yang bermanfaat bagi stakeholders. Oleh karena itu, PMO harus mempunyai sebuah strategi ya. Bagaimana dia bisa diterima oleh stakeholders, baik strategi jangka pendek, quick win, maupun strategi jangka panjang ya, long term ya. Jadi kalau terlalu lama PMO bergulat dengan hal-hal yang baru bermanfaat di jangka panjang, tentunya tidak akan memberikan hal yang positif juga kepada inisiatif ya. Sehingga PMO harus juga menampilkan hal-hal yang bersifat quick win, langsung bisa diterima, langsung bisa nampak oleh stakeholders ya. Tentunya itu bukan hal yang utama juga, karena secara long term PMO harus sustain, sehingga harus punya program-program jangka panjang yang memberikan value atau nilai tambah juga bagi proyek dalam meningkatkan kemampuan pengendaliannya dalam proyek juga dalam kurun waktu yang tidak pendek ya, tapi juga dalam jangka panjang. Itu kira-kira. Jadi sekali lagi PMO harus punya strategi bagaimana dia bisa menampilkan value di jangka pendek sehingga stakeholders memiliki kesan yang baik. Namun demikian juga PMO harus berpikir juga bagaimana sustainability ke depan, langkah-langkah roadmap ke depan sehingga PMO bisa lebih mature, bisa lebih banyak memberikan nilai tambah kepada proyek sehingga pada akhirnya PMO betul-betul menjadi unit yang memberikan manfaat ya yang maksimal terhadap pelaksanaan proyek-proyek khususnya proyek-proyek inisiatif yang ada di Indonesia ya. Demikian kira-kira dari kami.